Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah ayat 19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat, mereka menyumbat dengan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, karena mendengar suara petir-petir, sebab takut pada kematian. Padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat 20. Hampir-hampir, kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berdiri. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau perumpamaan pertama dapat tertuju kepada orang kafir dan atau munafik, maka perumpamaan kedua jelas tertuju kepada orang-orang munafik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan situasi yang mereka hadapi dengan firman-Nya, atau seperti hujan lebat yang tercurah dari langit, yakni langsung dari langit, tidak datang dari satu saluran atau terjatuh melalui atap atau pohon. Ini menunjuk kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dari sumbernya untuk disampaikan kepada mereka, bukan hasil pengalaman atau nalar manusia. Air atau petunjuk tersebut, mampu menghidupkan tanah yang gersang, yakni hati manusia. Tetapi hujan itu disertai dengan gelap gulita awan yang tebal, guruh yang menggelegar, dan kilat yang menyilaukan. Ini adalah gambaran dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kritik dan kecaman, dalam rangka menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa manusia. Orang-orang munafik bukannya mendengar kecaman itu agar penyakit hati mereka sembuh, tetapi sebaliknya, mereka menyumbat dengan ujung jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, karena mendengar suara petir-petir yang sahut-menyahut, akibat bertemunya awan bermuatan listrik positif dan negatif. Mereka melakukan itu karena takut dijemput kematian. Sebenarnya mereka menyumbat telinga mereka dengan ujung anak jari, tetapi agaknya ayat ini menggunakan kata jari-jari, untuk melukiskan betapa enggan mereka mendengar, dan betapa keras upaya mereka menutup pendengaran mereka masing-masing, sampai mereka menggunakan seluruh jari-jari mereka bukan hanya satu jari atau bahkan ujung jari, dan itu pun dengan memasukkan jari-jari ke dalam telinga, sehingga mereka mengharap tidak ada celah masuk buat suara. Mereka melakukan itu untuk menghindar, padahal Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui meliputi orang-orang yang kafir. Sehingga mereka tidak dapat menghindar, karena telah terkepung dari segala penjuru. Hampir-hampir saja kilat itu, yakni kilatan listrik di udara, menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian di bawah sinar itu, dan bila kilat yang begitu cepat cahayanya menghilang, sehingga gelap menimpa mereka, mereka berdiri, yakni berhenti tidak bergerak. Mereka tidak memanfaatkan hujan deras yang turun, tetapi sibuk dengan guntur dan kilat, yakni sibuk dan takut menghadapi kecaman dan kritik Al-Quran yang dapat membongkar isi hati mereka. Kesibukan tersebut bertujuan menutupi kemunafikan mereka. Mutawali Asy-Syakrawi memahami ayat ini dalam arti bahwa orang-orang munafik mengabaikan hujan, yakni petunjuk ilahi yang turun dari langit tanpa usaha mereka. Padahal hujan, yakni petunjuk itu, mampu menumbuh suburkan hati mereka, sebagaimana hujan menumbuh kembangkan tumbuh-tumbuhan. Mereka mencurahkan seluruh perhatian kepada hal-hal sampingan. Bukankah hujan sebelum tercurah dari langit didahului oleh guntur dan gelapnya awan? Bukankah ketika itu sinar matahari tertutupi oleh gelapnya awan, dan cahaya bulan serta bintang-bintang pun terhalangi olehnya? Mereka tidak menyambut kedatangan air yang tercurah itu, tetapi sibuk dengan kegelapan, guntur dan kilat. Demikianlah orang-orang munafik menyambut nikmat Allah dengan sikap dan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Mereka tidak dapat bersabar sejenak pun, untuk menahan dorongan nafsu mereka. Mereka menginginkan yang cepat, lalu mengabaikan air yang membawa manfaat banyak, serta berkesinambungan ialah akhirat, dan mengarah kepada hal-hal yang bersifat sementara dan lahiriah, dunia. Sebenarnya, jikalau Allah menghendaki, niscaya dapat saja Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga usaha mereka menutup telinga dengan jari-jari, atau menghindar dari sambaran kilat, akan sia-sia belaka, karena sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu, dan dengan demikian keadaan mereka pun bisa sama dengan orang-orang kafir yang buta tuli itu, tetapi Allah tidak melakukan hal itu untuk memberi mereka kesempatan bertaubat. Jangan diduga ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya, yang melukiskan mereka buta dan tuli. Tidak, demikian tulis Asy-Syakrawi. Yang buta adalah mata hati mereka yang mengantar kepada pengetahuan hakiki, dan yang tuli adalah pendengaran yang melahirkan keinsafan dan pemahaman. Adapun mata kepala bukannya tidak dapat melihat fenomena, atau telinga tidak dapat mendengar suara. Memang, jikalau Allah menghendaki, dapat saja Dia membutakan mata kepala dan merusak gendang telinga mereka, tetapi Allah tidak melakukan itu, agar kelak di hari kemudian, mereka tidak berdalih bahwa, kami tidak melihat dan tidak juga mendengar. Sementara ulama memahami ayat ini, sebagai perumpamaan tentang keadaan orang-orang munafik, yang bercampur dalam dirinya antara daya tarik kebaikan dan keburukan. Keduanya saling dorong-mendorong. Ketika mendengar ajakan kebaikan ia mengarah kepada kebaikan, dan sebaliknya pun demikian. Keadaan itu dipersamakan dengan hujan lebat, yang merupakan sesuatu yang sangat baik, khususnya di wilayah padang pasir yang hujannya langka. Tetapi ketika hujan itu turun, terjadi aneka peristiwa, ada kilat ada guntur, yang menakutkan, tetapi ada juga air yang tercurah demikian deras. Thohir Ibnu Asyur memahami ayat ini sebagai gambaran tentang keadaan orang-orang munafik, ketika menghadiri majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ancaman serta berita-berita yang menggembirakan. Dengan demikian,
Ayat-ayat Al-Quran diibaratkan dengan hujan yang lebat, apa yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang munafik diibaratkan dengan aneka kegelapan, sebagaimana yang dialami pejalan, di waktu malam, yang diliputi oleh awan tebal sehingga menutupi cahaya bintang dan hujan. Guntur adalah kecaman dan peringatan-peringatan keras Al-Quran. Kilat adalah cahaya petunjuk Al-Quran yang dapat ditemukan di celah peringatan-peringatannya itu. Firman-Nya, mereka menyumbat telinga mereka dan seterusnya, adalah untuk menyimpulkan keadaan mereka ketika hujan lebat itu turun. Ini menggambarkan rasa takut yang menyelimuti jiwa orang-orang munafik itu, ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Mereka seperti seorang yang takut pecah gendang telinganya, dibutakan oleh kilat matanya, sehingga ia tak mampu berjalan. Firman-Nya, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, maksudnya sesekali ia tersentuh oleh kandungan ayat Al-Quran, dan ketika itu ia berjalan mengikutinya, tetapi itu hanya sesaat, seperti saat kilat itu bercahaya, sehingga bila cahaya itu menghilang, yakni bila petunjuk Al-Quran diabaikan, maka gelap kembali datang menimpanya, sehingga ia berhenti karena tak tahu lagi mana arah yang benar. Menurut Al-Biqoi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan perumpamaan pertama, karena dia adalah perumpamaan orang-orang munafik sejak masa kecil mereka. Ayat itu menjadikan masa kedewasaan mereka, di mana akal berkembang disertai dengan fitrah yang suci, dilukiskan dengan menyalakan api. Selanjutnya, dikemukakan perumpamaan kedua, setelah mereka memasuki usia kematangan, tetapi ternyata mereka tetap dalam kesesatan, bahkan melebihi kesesatan sebelumnya. Dengan demikian, kata Au, pada awal ayat di atas, ia pahami dalam arti, bahkan. Memang, tidak kurang dari 5 pendapat tentang arti Au. 1. Ada yang berpendapat bahwa kata itu berarti, bahkan, seperti pendapat Al-Biqoi di atas. 2. Ada juga yang memahaminya sebagai berfungsi memberi makna rincian, seakan-akan ayat ini menyatakan orang-orang yang melihat keadaan orang-orang munafik itu ada yang mempersamakannya dengan seorang yang menyalakan api, dan ada lagi yang mempersamakannya dengan keadaan orang-orang yang ditimpa hujan lebat, yang diliputi oleh aneka kegelapan. 3. Bermakna keraguan, dalam arti, yang melihatnya ragu dengan perumpamaan, apa orang-orang munafik itu wajar diperumpamakan. 4. Bermakna, Anda boleh memperumpamakannya dengan orang yang menyalakan api, boleh juga dengan yang ditimpa hujan. 5. Ini berarti bahwa, keadaan orang-orang munafik mencakup kedua perumpamaan itu. Pendapat yang paling populer adalah pendapat pertama. Al-Haroli, menilai kedua perumpamaan di atas untuk orang-orang munafik dalam sikap mereka terhadap Al-Quran. Ada kandungan Al-Quran yang menyenangkan mereka, karena darinya mereka memperoleh keuntungan materi dan inilah yang dilukiskan oleh perumpamaan pertama. Selanjutnya ada juga uraian Al-Quran yang tidak berkenan di hati mereka, dan inilah yang dilukiskan oleh perumpamaan yang kedua. Perumpamaan pertama didahulukan karena, keadaan mereka yang dilukiskan itulah yang mengantar mereka memiliki kemiripan lahiriah dengan orang-orang beriman. Di atas digunakan kata kullama, berarti setiap saat, untuk menggambarkan keadaan mereka saat kilat menyinari mereka, dan menggunakan kata isa, atau, bila, yakni bila saat gelap menimpa mereka yang menutupi pandangan mereka. Kata setiap saat, mengisyaratkan betapa besar keinginan mereka untuk berjalan, sehingga tidak sesaat atau sedikit pun dari cahaya itu mereka sia-siakan, tetapi mereka selalu gagal. Demikian antara lain Al-Biqoi dan Ibnu Asyur.